Bismillahirrahmanirrahim. Baik, masih jelas suara saya? Masih, Ustadz. Halo, iya. Baik. Kita lanjut. Nah, ini yang sangat penting ya bagi kita terkait kedudukan. Bagaimana kedudukan ilmu tauhid ini sangat penting dalam kehidupan kita. Baik itu dalam kehidupan personal ataupun dalam kehidupan secara masyarakat secara umum. Yang pertama, saya sampaikan ini sekilas saja. Jadi kedudukan ilmu tauhid ini adalah ilmu inti agama Islam. Jadi risalah yang dibawa oleh Nabi Adam alaihissalam sampai risalah Nabi akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ilmu tauhid, risalatul tauhid. Kemudian yang kedua, ilmu yang paling utama dalam agama Islam. Ilmu yang paling utama dalam agama Islam. Kemudian yang ketiga adalah ilmu yang paling penting dalam agama Islam. Ini kaitannya dengan akhir kehidupan kita, atau ini kaitannya dengan nasib kita nanti di hari akhirat kelak. Apakah kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala atau masuk neraka. Ini kan sering ada Ustaz, sering ada pertanyaan. Dia kan banyak melakukan kebaikan. Dia menyumbang untuk pembangunan masjid, menyantuni anak-anak yatim, menolong, banyak sekali kebaikan-kebaikannya. Tapi kenapa dia masuk neraka? Ya sudah jelas. Dia masuk neraka karena tidak beriman. Karena dia tidak mengikrarkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan itu adalah tiket masuk surga. Terkait nanti ketika sudah masuk Islam dia ada melakukan kesalahan, ada melakukan kekhilafan. Itu bab yang lainnya lagi. Tapi bab yang pertama itu adalah dia harus masuk Islam dulu, baru dia akan mendapatkan tiket masuk surga. Dan itu adalah keyakinan kita sebagai seorang muslim-muslimah. Maka sangat penting ilmu tauhid ini. Jadi walaupun misalkan ada orang yang berbuat baik banyak segala macam, ya menyantuni anak yatim duafa, memberikan membantu pembangunan masjid, pokoknya kebaikan-kebaikan yang banyak sekali dia lakukan, tapi dia bukan Islam, dia tidak masuk Islam, maka berdasarkan keyakinan kita, dia itu akan masuk neraka. Karena tiketnya itu adalah tauhid ini. Kan di sini disebutkan ilmu yang paling utama, ilmu inti agama Islam ini, ilmu yang paling penting. Kenapa? Karena memang tauhid ini menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala, Khaliq, sang pencipta alam raya ini, menjelaskan tentang petunjuk hidup, menjelaskan tentang hakikat kehidupan kita, menjelaskan tentang kehidupan yang abadi nanti. Yang akan kita rasakan semuanya. Dunia ini hanya sementara. Ya, ini saya kira ini menjadi penting untuk sama-sama kita kembali mereview ya. Sebenarnya mungkin di antara saya yakin ya Bapak Ibu juga sudah insya Allah sudah sedikit banyak paham terkait dengan ilmu tauhid ini. Ya, nah ini kaitannya dengan hukum ya. Ini kaitannya dengan hukum, bagaimana ya, hukum belajar ilmu tauhid ini. Hukumnya adalah wajib bagi kita semua. Fardu ain. Kenapa? Karena tadi berbicara tentang kehidupan kita, berbicara tentang keselamatan kita, berbicara tentang hakikat kehidupan, berbicara tentang bagaimana pedoman sebagai pegangan hidup kita dalam menjalani kehidupan ini. Kita lihat misalkan saudara-saudara kita yang di Jepang, yang di Amerika, kenapa misalkan secara data tingkat bunuh dirinya nomor 1 dan nomor 2.
Itu Amerika dan Jepang. Yang saya tahu ya datanya seperti itu. Kalau di Jepang itu ada istilah harakiri, bunuh diri. Ketika kuliahnya gagal, ketika karirnya mentok, ketika dia bisnisnya gagal, kemudian yang dilakukan adalah bunuh diri. Apa sebenarnya yang bisa kita garis bawahi dari kebiasaan, ya bukan kebiasaan ya, mungkin budaya ya, ataupun mental seperti itu. Di antaranya adalah memang karena mereka tidak percaya akan adanya kehidupan akhirat. Karena mereka tidak percaya akan kehidupan yang abadi setelah kehidupan di dunia ini. Maka ketika gagal, maka ketika kecewa atau ketika merasa marah, maka yang mereka lakukan adalah bunuh diri. Kalau kita sebagai seorang muslimah, tentu saja kita punya Allah Subhanahu wa taala, kita meyakini bahwa apapun kondisi kita hari ini, semuanya itu dalam rangka sedang menguji kita. Apakah kita berhasil dengan ujian tersebut atau kita tidak berhasil. Maka secara personal ataupun secara umum, belajar ilmu tauhid ini adalah fardu ain. Untuk keyakinan kita, untuk menjaga memeluk agama yang hak ini, tiada keraguan sedikit pun. Saudara-saudara kita ada yang rela ya, menukar akidahnya dengan hanya paket sembako, hanya dengan beberapa bungkus Indomie gitu ya, hanya beberapa lembar uang gitu ya. Akhirnya mereka keluar dari Islam. Kenapa itu bisa terjadi? Karena bisa jadi adalah tidak paham terkait. Bagaimana kita lihat dalam sejarah Islam tadi yang sudah saya jelaskan. Mereka disiksa, ya, mereka diintimidasi, ditekan seperti itu. Tapi mereka justru mempertahankan akidahnya. Karena mereka memahami betapa ini kunci, tiket bagi kehidupan akhirat nanti, yaitu masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun yang memang nanti kaitannya dia sebagai akan mengambil spesialisasi ya di bidang ini, ya ini tentu saja adalah fardu kifayah. Harus ada di antara umat Islam ini yang memang khusus fokus mempelajari ilmu tauhid ini. Tentu saja secara detail, ya ini wilayah-wilayahnya nanti di kampus, ya, di universitas, kajian-kajian khusus gitu ya, yang memang ini mendalami terkait ini, yang nantinya mereka akan mengajarkan lagi kepada umat Islam secara umum. Ya, jadi ada dua. Kalau secara basicnya untuk keyakinan kita, untuk mempertahankan keyakinan kita, untuk mengetahui kewajiban kita, untuk mengetahui apa itu perintah, apa itu larangan, ini semua kita wajib. Ya, sebagaimana sholat, kita wajib belajar sholat, karena sholat ini kewajiban kita. Sebagaimana zakat, ya kita wajib mempelajari zakat ini karena itu melekat, kita punya kewajiban membayar zakat. Atau puasa, kita wajib mempelajari tentang ilmu puasa itu, fikih saum, wajib karena puasa itu wajib. Begitu juga haji, seperti itu.